Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman adalah Dia telah mempersiapkan bagi mereka banyak pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh hamba dalam hidup, dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya setelah kematian menjemputnya. Tatkala di dalam kubur, penghuninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terputus kesempatan beramal, tinggal menghitung apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya dulu. Namun ternyata ada orang yang terus mendapat kebaikan yang mengalir di dalam kuburnya. Pahala dan keutamaan senantiasa terus datang silih berganti. Dia telah meninggalkan dunia yang merupakan negeri untuk beramal, akan tetapi tidak terputus pahala amalnya, sehingga senantiasa bertambah derajatnya dan pahalanya terus berlipat. Meskipun dia sudah berada di alam kubur, tidak ada keutamaan dan kebaikan yang lebih baik dari semua ini. Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 perkara yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun seorang hamba sudah berada di dalam kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba meskipun ia berbaring di lubang kubur setelah meninggal. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang agamanya, mengenal Rabb-nya dan sekaligus sesembahannya, ilmu yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus, ilmu yang bisa membedakan antara jalan petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta perkara halal dan haram. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang dimaksud adalah mengalirkan air dari mata air atau sungai agar airnya sampai ke tempat-tempat penduduk dan persawahan, sehingga bisa untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan. Yang ketiga, membuat sumur. Hal ini mirip dengan perbuatan di atas, dan perkara ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seseorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dengan air dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih padanya dan mengampuninya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, menanam pohon kurma. Sebagaimana diketahui bahwa pohon kurma adalah pohon yang paling baik, paling utama, dan paling bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang menanam pohon kurma dan menyebarkan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan tetap mengalir selama buahnya dimanfaatkan untuk dimakan. Selanjutnya, membangun masjid. Orang yang Allah Ta'ala izinkan namanya ditinggikan dan disebutkan secara khusus
adalah orang yang membangun masjid. Apabila masjid sudah dibangun dan sholat didirikan, Al-Quran dibacakan zikrullah di dalamnya, ilmu tersebar, kaum muslimin berkumpul untuk kepentingan besar lainnya, maka bagi orang yang membangunnya akan mendapat seluruh pahala tersebut. Membagikan mushaf Al-Quran, yaitu dengan mencetak Al-Quran atau membelinya dan menghadiahkannya di masjid-masjid dan tempat-tempat majelis ilmu agar umat Islam dapat mengambil manfaat darinya. Bagi orang yang mewakafkan, maka akan diberi pahala yang banyak setiap kali ada yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Mendidik anak yang akan memintakan ampunan baginya setelah ia meninggal. Mendidik anak, mendisiplinkan mereka dengan baik, dan semangat membesarkan mereka dalam ketakwaan dan kebenaran, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Kelak mereka pun akan berdoa untuk orang tua mereka, memintakan rahmat dan ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.